Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimahumullah. Perkenalkan, saya Bambang Supriyono, salah satu pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak Kabupaten Blora Angkatan ke-7. Akan share salah satu job saya, yaitu melaksanakan pendampingan individu ketiga di SMA Negeri 1 Ngawen, Blora, dengan CGP Ibu Martika Utami, SPD. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimahumullah, ini adalah dokumentasi saat melaksanakan pendampingan individu ketiga di SMA Negeri 1 Ngawen, Blora. Saya bersama mendampingi CGP dan menghadap sebagai wakilan dari SMA Negeri 1 Ngawen, Kabupaten Blora. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimahumullah, pendampingan individu ketiga ini temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Durasi waktunya adalah 45 menit. Kemudian untuk fokusnya, yang pertama adalah refleksi hasil survei atau umpan balik dari 360 derajat dan penilaian mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian yang kedua adalah diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga adalah diskusi hasil lokakarya terhadap keterlaksanaan dari tahapan Bagja. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimahumullah, untuk skenario pendampingan individu ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan, kedua adalah bagian awal, tiga adalah bagian inti, empat bagian akhir, dan kelima adalah bagian laporan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimahumullah, pada tahap persiapan ini interval waktu jadwal pelaksanaan pendampingan sudah ditentukan dari BPGP Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada surat perintah tugas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kemudian ada kesepakatan di antara CGP dengan PP jadwal pelaksanaan kapan. Terus kemudian PP menyusun instrumen pendampingan individu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimahumullah, untuk bahan yang dibutuhkan dalam pendampingan individu ketiga ini, yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu. Ini kitab yang dimiliki oleh PP dalam melaksanakan tugas pendampingan. Kemudian yang kedua adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga adalah jurnal pendampingan, daftar hadir, rencana pendampingan. Yang keempat adalah hasil input instrumen umpan balik. Terus kemudian yang kelima adalah hasil keterlaksanaan dari tahapan Bagja. Kemudian adalah 6 modul penilaian refleksi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimahullah, pada bagian awal pendampingan dengan durasi 20 menit, pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar dari CGP. Kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan, dan PP memastikan bahwa CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Kemudian pengajar praktek juga memastikan bahwa CGP telah menginput umpan balik di LMS dan juga refleksi tertulis mengenai hasil umpan balik. Kemudian yang keempat adalah pengajar praktek menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir, ditulis di dalam jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Nah, semua itu sudah ada di instrumen pendampingan yang diserahkan PP kepada CGP.
Jadi CGP sudah memahami betul apa yang harus dilakukan dalam saat pendampingan individu. Kemudian PP mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh CGP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang pertama adalah refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Jadi umpan balik dari kepala sekolah, kemudian dari teman sejawat dan dari perwakilan murid, dan serta asesmen mandiri dari diri sendiri itu dirangkum, kemudian dicermati, dianalisis. Dengan yang pertama adalah berdasarkan hasil feedback 360 dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Ya. Nah, menurut responden, jelaskan masing-masing responden. Maksudnya menurut kepala sekolah bagaimana, menurut rekan sejawat bagaimana, dan menurut murid bagaimana. Kemudian, apa rencana Bapak Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu miliki. Kemudian, siapa saja yang akan Bapak Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu miliki. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah diskusi tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Dengan pertanyaan pemantik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modul 2.2 yang sudah Bapak Ibu pelajari. Apa yang dipelajari di modul tersebut? Kemudian yang kedua adalah apakah Bapak Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang diterapkan di kelas Bapak Ibu? Jika sudah, seperti apa perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat? Apa harapan Bapak Ibu setelah melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak Ibu ampuh? Di sini kita membahas tentang RPP, rencana pembelajaran untuk diobservasi pada pertemuan berikutnya, pada pendampingan individu berikutnya. RPP yang sudah dibuat oleh CGP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah keterlaksanaan bagja. Bagja itu adalah buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, J-nya adalah jabarkan rencana, A-nya adalah atur eksekusi. Dengan bagja, tahapan bagja tersebut, nah, dari lokakarya kedua bahwa gali informasi terkait dengan pelaksanaan bagja di sekolah CGP dengan pertanyaan pematik sebagai berikut. Apakah Bapak Ibu telah menerapkan metode bagja? Terus kemudian, apakah Bapak Ibu melaksanakan tahapan bagja, memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak? Kemudian, apakah tantangan yang Bapak Ibu hadapi dan menerapkan tahapan bagja? Terus kemudian, apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja? Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir adalah melakukan refleksi terhadap proses pendampingan. Dengan yang pertama adalah apa yang paling menarik yang Bapak Ibu dapat dalam kegiatan pendampingan ini dan apa yang membuat menarik. Kemudian apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Kemudian PP mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas berbagi praktik baik kepada CGP. Selanjutnya, sebelum pendampingan individu 4, pendampingan yang akan datang, tugas yang harus dia siapkan adalah CGP menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Kemudian adalah ada kompetensi sosial emosional dan ada budaya positif. Tiga ini yang harus menonjol di dalam PP tersebut, RPP tersebut. Kemudian RPP tersebut dimintakan umpan balik kepada PP dan PP harus memberikan umpan balik, kemudian diserahkan lagi kepada CGP.
Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti dilakukan observasi. Selanjutnya, jadwal observasi dalam pertemuan nanti ada 2 jam pelajaran yang CGP harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya. PP mengobservasi, kemudian yang 2 jam lainnya adalah diskusi tentang pembelajaran tersebut. Jika ada hal-hal yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka PP harus mencatatnya dan melaporkannya dalam jurnal komunikasi di LMS. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah bagian laporan. Ada 2 versi, yaitu versi online dan versi manual. Versi online dikerjakan di LMS PP. Ini yang pertama adalah mengisi jurnal pendampingan, terus kemudian mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya. Kemudian yang versi manual, ini juga dieksekusi oleh PP dan tuan rumahnya di kepala dari CGP, yaitu daftar hadir pendampingan, terus kemudian publikasi dalam pendampingan dan dokumentasi pendampingan. Manualnya ini di print out, kemudian dikumpulkan saat penyamaan persepsi sebelum loka karya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah sepintas dokumentasi saat pelaksanaan pendampingan individu ketiga di SMA Ngawen. Saya sebagai PP, kemudian Bu Mardika Utami sebagai CGP, dan tokoh di SMK tersebut mewakili Bapak Kepala Sekolahnya. Nah, ini diskusi bertiga tentang pendampingan individu ketiga di SMA Ngawen, Kabupaten Blora. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, kepada SMK Negeri 1 Bunduran, dan kepada SMA Negeri 1 Ngawen. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, demikian secara kami dari tugas sebagai pengajar praktik di Angkatan 7 Kabupaten Blora. Semoga bermanfaat. Ingat bahwa guru penggerak harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga guru-guru bisa melaksanakan visi tersebut. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Bila itu boleh daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.